Saudara, hujan deras semalam menyebabkan banjir setinggi hampir 1 meter dan merendam kawasan underpass Matraman Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Akibatnya saudara, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total karena tak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass Matraman. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Setelah sempat surut, jalan underpass Matraman Senen, Jakarta Pusat kembali tergenang air setinggi 60 cm usai hujan melanda pada Sabtu siang. Akibatnya jalan underpass tersebut kembali ditutup sementara untuk melakukan proses penyedotan oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat. Ketinggian air kurang lebih 1 meter dan kita prediksi mungkin siang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Curah hujan dan juga pompa yang kurang maksimal. Berfungsi cuma tidak maksimal. Demikian. Banjir juga menggenangi rusun Bumi Cengkareng Indah, membuat aktivitas warga terganggu. Tingginya air membuat barang milik warga harus dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi agar tak terendam banjir. Sementara itu di ruas Jalan Pintu Air Cengkareng Timur, Jakarta Barat, banjir setinggi 60 cm membuat mogok pengendara sepeda motor. Pengendara motor harus mendorong kendaraannya. Selain karena faktor hujan, struktur jalan yang berbeda ketinggian menjadi penyebab lain banjir di kawasan ini. Ini kalau semenjak kalau ada hujan gede, kalau ini sering banjir itu karena meluapan dari kali bisa dari kolong tol ini bocor pada bocor bisa gitu. Ini sering banjir kok. Memang karena datarannya rendah atau gimana, Pak? Lah ini kan jalannya kan ini turun kan. Ini kalau seandainya rata, ini kan nggak mungkin kejadian banjir gitu loh. Ya kalau ini harus diratain jalan ini kan. Ini banjirnya berapa meter, Pak? Ada setengah kilo, Pak? Ini lah sampai ya ada setengah kilo ini. Iya.
banjir kemarin sih nggak pernah. Oh, kecil. Curah hujan yang tinggi, saudara, membuat kali Mokofart meluap dan permukiman warga di RW 02 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir 50 hingga 60 cm. Warga mengamankan benda dan kendaraan ke tempat lebih tinggi karena banjir. Namun jika hari ini kembali hujan, warga khawatir banjir semakin tinggi. Sementara itu, saudara, hujan yang terjadi sejak dini hari, sejumlah rumah warga di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir 50 hingga 60 cm. Meskipun hanya sedikit surut, aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa. Kondisi banjir sering dialami warga usai hujan deras dan saat air laut pasang. Apakah banjir di underpass Matraman sudah surut? Kita temui jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, dan juru kamera Arif Rahman di underpass Matraman, Jakarta. Triksi, selamat petang. Saya lihat di belakang Anda masih banyak pompa air di underpass Matraman. Apakah banjir sudah surut di underpass Matraman, Triksi? Ya, betul sekali Arif. Betul saya Dipo, kalau misalnya memang dilihat saat ini banjir sudah surut sebenarnya. Tapi memang kalau dilihat dari apa yang sudah dikerjakan saat ini akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Arif Rahman bahwa petugas ini masih mencari tahu, membenahi pompa yang ada di dalam terowongan yang sebenarnya ini bisa bekerja maksimal ketika tidak ada kendala, sehingga seharusnya ketika ada curah hujan tinggi semalam ini tidak akan menyebabkan banjir. Tapi karena memang ada kendala di dalam pompa sehingga tadi pagi sempat terjadi banjir hingga sekitar 50 meter dan sudah sempat surut sekitar pukul 9 pagi. Kemudian pada siang hari ini air kembali naik dan menggenang di terowongan ataupun juga di underpass yang mengarah ke Pramuka ataupun juga ke Matraman. Ini terlihat ya, memang saat ini sedang dilakukan pengecekan, dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan apa yang menjadi kendala di pompa yang ada di terowongan ini sehingga membuat air masih terus menggenang, kemudian juga meluap ya untuk menutup jalan yang ke arah Pramuka maupun juga ke arah Matraman. Nah, ini sangat terlihat di dan juga saudara di layar kaca di mana air ini masih cukup tinggi ya kalau terlihat, karena berarti masih belum bisa tersedot dengan maksimal. Dan kalau misalnya tadi melihat ada pipa-pipa panjang, ini adalah alat yang digunakan untuk menyedot air yang kemudian ini dialirkan airnya ke kali yang ada di samping underpass ini. Kalau kita ingat melewati jalan ini, jalan ke arah Matraman maupun juga ke arah Pramuka, ada kali yang cukup besar. Nah, itu tadi kami melewati daerah situ, kalinya sebenarnya tidak tinggi, tidak meluap airnya, tapi sudah cukup surut ya kalau misalnya dilihat di kalinya. Maka dari itu ada kapasitas yang kemudian bisa digunakan untuk mengalihkan air yang ada di terowongan ini ataupun juga di underpass ini untuk dibuang ataupun juga dialirkan ke kali yang ada di samping sehingga tidak terjadi lagi luapan ataupun juga banjir di terowongan ini. Nah, untuk situasinya memang sangat hektik ya sampai saat ini, karena bukan hanya dari petugas Sudin saja, tapi ada dari SDA, ada dari PPSU, ada kemudian juga dari pemadam kebakaran yang didatangkan untuk kemudian bisa bekerja bersama-sama mengatasi, mencari tahu seperti apa permasalahan di pompa, lalu kemudian juga mengalihkan air, menyedot air dari terowongan ini ke kali, dan juga beberapa hal teknis lainnya yang kemudian kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Bina Marga Jakarta, yakni ada Pak Heru Suwondo. Bapak, boleh diceritakan prosesnya sampai saat ini tuh seperti apa sih Pak? Apa yang masih membuat terkendala sampai saat ini sehingga cukup banyak petugas ya yang
yang kita lihat ini datang di sini ya Pak? Ya, jadi memang ini kejadian dari tadi pagi ya. Tadi pagi memang ada genangan, sudah kami tangani. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Dinas SDA. Itu bisa kita tangani. Semua air genangan sudah kita buang keluar. Underpass sudah aman, traffic sudah melintas kembali tadi siang. Ya. Kemudian sekitar jam 1 kembali ke genang lagi. Sementara cuaca terang, tidak ada hujan. Ya. Nah, kemudian kita panggil lagi damkar ke sini dan SDA untuk memperbantukan untuk mengeluarkan air di underpass. Dan sampai saat ini masih bekerja. Alhamdulillah kalau kita lihat saat ini kondisinya sudah surut kembali. Ya. Ya mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Ya memang kalau kita lihat prediksi air ini air jalan terus. Saya juga nggak tahu airnya timbul dari mana. Karena dari arah timur dan dari arah selatan di drainase ini air berjalan terus menuju ke Sampit. Sementara di luar ini tidak ada hujan. Ya ini saat ini sedang kami evaluasi. Ya demikian. Pak, ini kan karena banjir dan juga sedang melakukan pengecekan pompa ini kan, maka terowongan ini ditutup ya Pak, underpass ini ya Pak. Kira-kira membutuhkan waktu sampai berapa lama untuk kemudian ini bisa ditemukan masalahnya dan juga lalu lintas kembali normal lagi Pak? Karena kalau misalnya tadi saya melewati jalur ini cukup ramai dan juga padat sekali, bukan hanya karena ada proyek tapi juga karena ada penutupan ini Pak. Jadi kita harapkan ini kalau sudah surut begini ini cepat kita buka ya. Jadi kalau sudah surut kita buka, nanti damkar dan pompa dari SDA sudah meninggalkan lokasi, traffic kita buka kembali sambil kita evaluasi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan pompa kita juga bisa bekerja dengan normal kembali. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa kita buka karena kondisinya saat ini sudah surut, sudah tidak ada air lagi di underpass. Ya setelah ini surut bersih semua, kita untuk damkar dan SDA sudah bisa meninggalkan lokasi, kemudian traffic kita buka. Nggak lama lagi, sebentar lagi. Tidak lama lagi, harapannya ini bisa cepat selesai dan kemudian arus lalu lintas bisa kembali normal. Terima kasih banyak Pak Heru Suwondo. Ya, memang di lokasi ini, di atas ini sedang ada pembangunan LRT. Ya, traffic di sini memang sudah padat. Ditambah lagi ada kejadian seperti ini sehingga lalu lintas cukup, ya boleh bilang cukup padat sekali yang menuju dari arah barat ke timur cukup padat. Ya, jadi ya mudah-mudahan dengan ini dibuka nanti bisa normal kembali trafiknya. Ya. Terima kasih banyak Pak Heru. Ya tadi Dipo penjelasannya cukup padat bagaimana ini harapannya bisa cepat selesai ditemukan permasalahannya, kemudian juga sudah tidak urung hujan sehingga nanti ataupun juga tidak lama lagi ketika ini sudah selesai semuanya maka arus lalu lintas akan kembali normal. Underpass yang menuju ke arah Pramuka maupun juga ke arah Matraman ini akan kembali dibuka dan kendaraan bisa kembali dengan normal lagi melewati tempat ini. Dipo. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Arif Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.